Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di hari ke-11. Ya, jadi sudah tidak terasa kita 11 hari saja. Ya, jadi harapannya adalah tetap bagi yang nggak hadir, berlatih lewat rekaman. Jangan sampai bolong selama 21 hari. Kemudian tadi ada yang nanya, ini kalau kita tahan napas sampai 90 detik tidak apa-apakah kan gitu. Dia baca-baca tahan napas itu kan saraf simpatik, ya kan, saraf simpatik. Nah, maka dari itu saya membuatkan videonya berkali-kali. Ada banyak videonya untuk menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan perubahan syaraf parasimpatik, bukan syaraf simpatik. Jadi meskipun ada tahan napas sampai 90 detik, apabila semua tahapannya dilakukan dengan berurutan dengan benar, maka hasil akhirnya adalah parasimpatik. Jadi saat kita lagi ritme progresif, kemudian tahan napas, hasil akhirnya itu akan parasimpatik. Tahunya dari mana parasimpatik? Tentu saja sudut pandangnya harus HRV. Kan untuk mengetahui simpatik atau parasimpatik, nggak bisa enggak, harus menggunakan teori heart rate variability. Yang disepakatinya begitu. Jadi makanya untuk teman-teman yang sering posting, itu ya udah kelihatan. Dan yang ikut saya sudah lama, sudah tahu bahwa metode ritme OPH, pakai ritme progresif 24 itu akan menghasilkan syaraf parasimpatik. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Walaupun itu tahan napasnya 1,5 menit. Hasil akhirnya akan netnya menjadi parasimpatik. Nah, kalau parasimpatik berarti tubuh kita sedang diarahkan pada mode recovery. Seperti itu. Yang diarahkan pada mode recovery. Artinya stresnya makin rendah. Kan kalau kita ikuti seluruh alur latihannya kan rasanya kan tenang. Setiap repetisi kita bersemangat. Repetisi berikutnya enak, tenang gitu. Nggak seperti halnya kalau kita berlatih olahraga fisik misalnya begitu. Kita tetap ada ngos-ngosannya, pakai ritme progresifnya, tapi kemudian dikondisikan untuk mengarahkan pada parasimpatik. Jadi targetnya selalu diarahkan ke situ. Termasuk ritme 5546 juga arahnya selalu ke parasimpatik. Dan itu ada juga videonya pernah saya share. Ya memang sulitnya adalah bagi teman-teman yang baru mengetahui metode napas ritme ini yang segalanya serba terukur, ada dasar landasan jurnalnya, orang-orang harus dibangunkan nalarnya begitu ya, mau mendengar, mau melihat, mau membaca misalnya begitu, mau menganalisa dari video-video yang udah pernah saya posting di YouTube, itu nanti baru akan melihat dalam tanda kutip kebenaran teorinya begitu, bahwa kita bisa melihat tubuh dari sudut pandang frekuensi. Hanya problemnya kan frekuensi itu nggak bisa kelihatan sama mata kan. Kan mata kita begitu ngelihat, mana nih frekuensinya kan nggak tahu kan gitu. Nah maka dari itu perlu alat untuk menunjukkan seperti itu. Perlu alat untuk menunjukkan seperti itu. Kalau enggak, ya kita nggak pernah bisa melihat frekuensinya kayak apa kan gitu. Frekuensinya berapa, angkanya berapa. Dan ketika frekuensinya muncul, angkanya ini merujuk pada angka-angka yang mana kan gitu. Ya sama kayak gula darah gitu kan. Kayak gula darah. Gula darah juga kan kita nggak tahu kan bentuknya kayak apa kan. Emang kita tahu gula darah bentuknya kayak apa? Nggak tahu. Glukosa bentuknya kayak apa juga nggak tahu kan. Yang kita tahu adalah angka yang mewakili itu. Kan gitu. Jadi kita baru bisa melihat dalam tanda kutip gula darahnya tinggi atau rendah dari perwakilan angka-angka itu. Jika angka yang disepakatinya itu berada di atas sekian, maka artinya dia diabetes. Jika tidak, dia masuk normal. Jika kurang dari sekian, dia hipoglikemik. Dari angka-angka itu bentuk fisik dari gula darahnya atau diabetesnya atau glukosanya kita nggak tahu. Tapi lewat angka-angka itulah nalar kita disepakati untuk oke, seperti itu. Sama kayak lampu merah, kuning, hijau gitu kan. Itu kan kesepakatan visual. Bahwa merah itu ya menunjukkan berhenti kan gitu. Kuning menunjukkan hati-hati, hijau menunjukkan boleh melaju, boleh jalan. Itu kan kesepakatan visual saja. Bolehnya kalau diganti ya boleh-boleh saja. Nah frekuensi juga begitu. Bahwa di badan kita ini seluruh sel tubuh kita memancarkan gelombang dan frekuensi. Makanya ada alat ukur EKG, makanya ada alat ukur EEG. Ya kan ada alat ukur gelombang otak, ada alat ukur gelombang jantung. Ini kan disepakati semua, kan gitu. Maka dari itu ada CT scan, ada MRI. Kan apa judulnya MRI? Magnetic Resonance Imaging.
Seperti itu, berarti kan gelombang elektromagnetik dibaca sama alat, lalu divisualkan. Kita jadi bisa melihat bahwa di badan kita tumbuh kanker yang mengecil, kemudian ada anomali, ada metastasis, ada segala macam, kemudian kelihatan bentuk tulangnya, tulang yang patahnya di mana, berapa senti, itu kan berkat frekuensi. Ya kan, berkat frekuensi kan, berkat ilmu frekuensi. Kalau nggak ada ilmu frekuensi dan gelombang, nggak bisa bentuk-bentuk seperti itu muncul kan. Hanya kan ada alat yang melakukan itu, nggak pakai ilmu terawangan kan. Kecuali pakai ilmu terawangan lain cerita. Karena ada alatnya, maka kita jadi bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dokter kan nggak bisa tembus pandang semua. Ada orang patah tulang misalnya begitu. Dokternya kan nggak tembus pandang, dia melihat kayak Superman gitu kan. Ya dia cukup tolong di ronsen, nanti hasil ronsennya kasih ke saya. Dia lihat dari hasil ronsennya, oke, Bapak frakturnya di sini, 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 sini. Nanti dia akan analisa, maka dia akan merumuskan bagaimana strategi untuk menyambungkannya kan begitu. Apakah tekniknya atau apanya segala macam. Baru ketahuan dari situ kan. Nah ini juga sama. Jadi untuk mengetahui saraf simpatik parasimpatik, kita harus belajar teori HRV. Supaya nalar kita meyakini bahwa ini benar frekuensi itu nyata begitu. Frekuensi di badan kita benar. Sama kayak seperti kita meyakini ronsen. Ada yang meragukan ronsen? Nggak ada. Sekarang semua percaya dengan ronsen kan. Ya masalah yang di ronsen ada beling, misalnya ada besi atau ada gunting, itu lain cerita. Tapi orang percaya ronsennya itu. Padahal itu teknologi kan, itu teknologi. Sama HRV juga begitu. Perlu perjalanan panjang untuk membuat nalar seseorang itu meyakini bahwa frekuensi-frekuensi itu di badan manusia ada. Bisa dilihat dalam tanda kutip ya, bukan dilihat mata, dilihat oleh nalar begitu. Bisa diukur, ada alatnya pun sohe, spesifik sains, spesifik medis, disepakati sains, disepakati medis, bisa dipakai. Jadi tingkat keyakinannya itu berdasarkan pemahaman nalarnya. Nah inilah kenapa jadi proses panjang pembelajaran pada napas ritme ini. Kenapa saya nulis, membuat video-video di YouTube untuk memperkenalkan bahwa ini loh, kita bisa memandang tubuh dari frekuensi, kita bisa melihat 11 sistem dalam tubuh manusia bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi. Tapi nggak mungkin kita langsung pengen tahu 11-11 ya kan. Alat saja nggak punya kan begitu misalnya. Membaca pun nggak mau. Jadi kan repot kan. Nah maka dari itu pelan-pelan dari 11 sistem itu didefinisikan. Mana yang paling penting. Ya kan, isi rumah kita semuanya penting. Ada halaman, ada ruang tamu, ada kamar, ada toilet, ada dapur, ya kan. Ada ruang santai, ada teras. Mana yang paling penting? Nah, kan ada definisinya dulu. Nggak semua lantas menjadi sangat penting semua kan enggak. Yang disebut dengan sangat itu berarti satu. Nah, dari 11 sistem pada tubuh manusia itu yang pertama kali disebut sebagai master system adalah sistem saraf. Itu kesepakatannya bukan kata saya. Itu kesepakatan kata sains dan medis bahwa sistem saraf itu disebut sebagai master system. Berarti kalau master system kita belajarnya itu dulu. Sebelum belajar yang lain, gitu kan? Sebelum belajar sistem rangka, sebelum belajar sistem kulit, sistem otot, sistem pembuangan, sistem kelenjar dan sebagainya. Sistem saraf dipelajari dulu karena dia master system. Nah, sistem saraf itu kan ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf otonom. Ada dua. Dari dua ini mana yang kita mau pelajari dulu? Oh, ternyata kita lebih mudah untuk mempelajari sistem saraf otonom dulu. Jadi dari sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom kita pelajari dulu sistem saraf otonom. Di dalam sistem saraf otonom ada cabangnya lagi. Namanya saraf simpatik dan saraf parasimpatik, kan begitu. Ya kita pelajari. Jadi ke situ arahnya tuh. Kalau kita sudah bisa mengerti mengenai konsep saraf simpatik, saraf parasimpatik beserta dengan ritmenya, cara mengukur segala macam, maka kita akan meyakini. Kita akan meyakini. Jadi ketika jurnalnya bilang begini, bilang A misalnya, lalu alat ukurnya kita pakai, kita punya, kita sepakati, lalu kita coba ritme di badan kita, lalu menghasilkan frekuensi yang ketika diukur dengan alat yang disepakati, dengan software yang disepakati, hasilnya sama, maka nalar kita sudah bisa menerima. Misalnya ritme 55 frekuensinya 0,1 Hz. Bagaimana cara membuktikan frekuensi 0,1 Hz itu terjadi di badan kita kan? Otomatis alatnya harus ada, softwarenya harus yang disepakati. Begitu terbukti ritme 55, kita tinggal buktikan ritme yang lain. Ritme 33 misalnya, ritme 10-10 misalnya, ritme 15-15, ritme 22 dan seterusnya. Kita tinggal buktikan. Jika itu terbukti,
angkanya bersesuaian dengan hasil pengukuran alat, maka ritme itu betul menghasilkan frekuensi segitu. Artinya kita nanti akan bisa menalar dan kita bisa meyakini ketika orang akan cerita mengenai frekuensi bumi, orang cerita mengenai frekuensi air, orang akan cerita mengenai frekuensi angin, frekuensi tanah, frekuensi gunung, frekuensi daun dan sebagainya, frekuensi pohon, frekuensi kayu. Kita jadi akan mengamini, akan yakin bahwa iya betul. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan. Ritme 55, frekuensi 0,1 Hz, muncul angkanya 0,1 Hz. Betul di situ. Oh iya ya. Ritme 22, 0,17 Hz, oh muncul angkanya. Ritme 33, 0,17 Hz, ritme 22, 0,25 Hz, ritme 10, 0,025 Hz, muncul angkanya di situ. Nah, karena muncul berarti kita tinggal luaskan saja berikutnya kan, untuk ginjal gitu kan, untuk limpa, untuk mata, untuk tiroid, untuk macam-macam. Karena badan kita semua kan ada organ-organ secara fisik yang masing-masing dari selnya itu pasti memancarkan frekuensi selama dia masih hidup. Kan begitu. Nah, maka dari situlah nalar yang dibangun dari metode ini berusaha diarahkan ke situ. Supaya kita cerdas. Supaya kita cerdas. Dan kita tahu bahwa karena karena napas manusia itu menghasilkan ritme, dan ritme menghasilkan frekuensi, maka berfluktuatiflah frekuensi itu setiap harinya, bergantung kondisi yang terjadi saat itu. Apakah kondisinya sedang baik-baik saja, sedang happy, sedang sedih, sedang sakit, sakitnya apakah masuk ke teori ringan, berat, kurang tidur, tidur nyenyak, itu semua bisa kelihatan frekuensinya dari situ kan. Fluktuatifnya akan terjadi di situ. Dan karena kita tahu fluktuatifnya terjadi dalam keseharian, maka kita bisa atur ulang. Kan begitu, ibaratnya kalau bunyi radio yang kresek-kresek gitu kan, apa yang kita mau lakukan ketika bunyinya kresek-kresek, didiamin aja kan? Enggak. Begitu kita dengar bunyi kresek-kresek misalnya Prambors atau El Sinta, kan kita geser frekuensinya supaya bening lagi kan? Untuk kasus frekuensi yang itu, artinya frekuensi di mana kita ingin mendengar El Sinta. Saat kita mendengar El Sinta, nggak mungkin kita berbarengan dengan mendengar Prambors, karena radio kita cuma satu di situ kan. Maka kalau kita pengen supaya Pramborsnya bening, ya geser lagi frekuensinya, gitu, untuk masuk ke frekuensinya Prambors. Nanti kresek-kresek lagi, ya namanya orang hidup, nggak mungkin nggak ada masalah kan, nggak mungkin nggak ada stres, pasti ada stres. Maka disitulah fluktuasi frekuensi. Nah, supaya nggak fluktuatif bagaimana? Ya kita sebagai pemilik saklarnya, ya setel ulang, kan gitu. Setel ulang. Karena semua sistem stres, karena semua stres pada tubuh manusia, baik eksternal maupun internal, itu akan sangat cepat mempengaruhi sistem syaraf. Maka ketika kita ngerti cara nyetelnya, kita bisa menstabilkan tingkat stres di badan kita. Kita bisa menstabilkan ulang, mengatur ulang, menata ulang frekuensi satu persatu. Karena sudah dijelaskan, ya kan, ada low frekuensi, ada high frekuensi, ada very low frekuensi, ada range-nya. Very low frekuensi kurang dari 0,04 Hz. Low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz. High frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Gelombang otak ada delta, theta, alfa, beta, gamma. Delta 0,4 sampai 4 Hz. Theta 4 sampai 6 Hz atau 8 Hz. Kemudian ada alfa per 8 sampai 12 Hz. Ada beta 12 sampai 36 Hz. Gamma di atas 36 Hz dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang frekuensi, badan manusia cuma terbagi atas 8 saja. 8 golongan frekuensi saja. Yakni very low frekuensi, low frekuensi, high frekuensi, delta, theta, alfa, beta, gamma. Sudah nggak akan keluar dari situ. Jadi hanya 8. Gitu. Jadi ngapalinnya gampang 8 kan. Masanya 8 ini adalah memiliki teori-teori yang berbeda, alat ukurnya berbeda. Kalau pengen punya harus modal kan begitu kan, paling nggak nabung. Saya kalau misalnya pengen beli yang alat ukur yang agak mahal, ya saya nunggu setahun biasanya. Kalau nggak 6 bulan gitu, baru saya beli itu. Saya nabung dulu. Saya nabung sama. Ya karena saya di sini sifatnya riset, ada potensi di mana alat yang saya beli akan tidak dipakai. Tapi kalau peserta kan nggak mungkin. Karena saya kan uji coba dulu. Setelah uji cobanya semua berhasil, alat-alat semua berhasil, baru kemudian saya kasih tahu, ini yang mesti dibeli. Kalau tertarik ingin terukur untuk diri sendiri atau untuk orang lain, ini loh alatnya mesti dibeli. Kalau nggak mampu saat ini, ya nabung saja. Nanti dibeli lagi untuk saat akan datang kan begitu. Misalnya kayak contoh, alat-alat yang wearable device. Sekarang kan wearable device sudah canggih. Ada yang untuk
di jam tangan gitu kan, ada cincin. Ya tergantung kemampuan finansial aja. Yang rata-rata range-nya ya antara 1,4 jutaan atau 1 jutaan sampai yang agak-agak bagus tuh di bawah 5 juta. Itu kan bisa di cover selama setahun misalnya gitu kan, jadi tahun depan kita punya kan gitu. Orang yang latihan dengan metode sini udah ada yang 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun latihan. Jadi makanya mereka jadi pada punya alat kan, karena mereka nabung. Karena saya kasih tahu, ini alat ini, alat ini, alat ini. Kalau pengen yang proven sesuai dengan kaidah medis yang tidak bisa dibantah sama dokter, maka pakai alat ini. Tapi kalau finansialnya kurang kuat untuk alat ini, boleh diturunkan grade-nya, pakai alat yang satunya, dan seterusnya. Ini diberitahu semua. Kenapa? Karena ketika misalnya kita menerapkan pada kasus kesehatan, kemudian diketahui sama medis, misalnya medis akan tanya kan, lu kenapa pakai alat ini? Dasarnya apa? Apa yang mau dilihat dari alat ini kan begitu. Ini mau ngapain? Ini yang nunjukin apa? Perubahannya apa? Kan dia kan harus teryakinkan. Rujukan jurnalnya ada enggak? Apakah alatnya diakui? Dalam arti alat ini masuk dalam percobaan ilmiah, masuk ke dalam jurnal-jurnal begitu. Kenapa pakai Kubios? Nah, kan sudah jelaskan di situ. Kubios dipakai di lebih dari 4.500 jurnal ilmiah. Dipakai di lebih 128 universitas. Jadi dengan cara seperti ini, alat-alatnya sudah soheh. Jadi apapun data yang kita olah di alat itu, disepakati bahwa itu scientific lah, istilahnya begitu. Jadi kalau kita bisa menguji ritme napas kita, kemudian berteori bahwa 55 adalah 0,1 Hz, lalu data pengukurannya dimasukkan ke dalam software yang disepakati, yang dipakai oleh banyak jurnal ilmiah untuk membuat publikasi ilmiah, lalu betul angka yang muncul di software itu adalah 0,1 Hz, ya terbukti sudah frekuensi itu betul, bisa kita lihat dari sudut pandang angka. Nah kalau sudah betul, maka kita jadi mudah sudut pandangnya nanti. Kita akan meyakini ketika kita pengen main di ritme sekian, ini akan tembak di ginjal. Kita ritme main sekian, dia akan tembak di sini, tembak di situ, tembak di sini, tembak di situ. Jadi seperti itu nantinya. Nah ini intermezzonya agak panjang ya, karena ada yang nanya tadi, ada yang nanya. Jadi biasanya saya kalau di pertanyaan yang jawabannya memerlukan panjang kali lebar itu ya dibahas di kelas aja, biar nanti bisa diketahui bersama. Kadang-kadang saya ambil percakapan ini kemudian saya publikasikan ke YouTube biar jadi pengetahuan bagi yang lain. Oke, Mas Aldrin, apakah dari frekuensi yang dipelajari itu nanti malah bisa bersentuhan dengan yang gaib? Nah itulah yang disebut sebagai namanya frekuensi ini akan bersentuhansi dengan yang sama. Jadi saya masih ingat cerita begini. Ketika kita di sebuah daerah, misalnya gitu ya, atau kita pengen bepergian, atau kita pengen menuju ke suatu tempat, apa yang mau kita temui di sana bergantung apa yang sudah kita niatkan di depan, di awal itu. Jadi kalau misalnya kita ke Belanda, terus pengen niatnya ketemu di distrik, Red District gitu, ya memang dari awal udah niatin begitu, kan gitu ya. Tapi kalau enggak kan. Ke Jogja nih, niatnya ke Sarkem misalnya gitu. Ya memang sudah di awal diniatin begitu. Tapi kalau enggak kan enggak. Jadi kita di awal sudah disetel niatnya. Nah itulah kenapa sejak awal hari pertama sudah dikasih tahu bahwa latihan kita ini tidak boleh terlepas dari niat. Nggak boleh. Karena kita main frekuensi. Kalau kita main frekuensi, maka niat itu menjadi filtering. Menjadi filtering. Dia memfilter. Kalau nggak ada niatnya, maka frekuensinya akan kemana saja. Dengan ada niat, difilter. Jadi kalau niatnya adalah untuk kebaikan tubuh, untuk kesehatan, untuk lebih baik dari sebelumnya, untuk menunjukkan ke diri kita sendiri bahwa diri kita yang sekarang lebih baik dari yang lalu, bukan menunjukkan ke orang-orang, bukan membuktikan ke saya, ke siapapun, tapi ke diri sendiri yang lama. Maka semua frekuensi yang dibangun pada saat itu akan difilter lewat niatnya ini. Itu maka menjadi lebih baik hasilnya dibandingkan yang tidak ada niatnya. Ya kan, dibandingkan yang tidak ada niatnya. Nah, maka dari itu, kalau niatnya tidak pernah ingin bersentuhan dengan yang gitu-gitu, buktikan saja, nggak akan pernah kesentuhan. Nggak akan pernah bersentuhan. Saya seumur-umur latihan, udah belasan tahun, bertahun-tahun, saya latihan misalnya jam 11 malam, jam dulu, ya biasa aja. Misalnya saya lagi ngisi workshop gitu ya, kan saya kan suka keliling-keliling ngisi workshop kemana-mana, di hotel sendirian, ya saya latihan biasa aja. Nggak ada masalah latihan ritme, karena saya ngatur niatnya bahwa
ini tidak untuk seperti itu. Tidak untuk seperti itu. Niatnya adalah untuk kebaikan diri saya sendiri. Jadi apapun yang saya pancarkan, otomatis sudah disetel di awal. Maka yang terpancar di gelombang tubuhnya itu akan bersinggungan dengan yang sejenis kan. Karena saya tidak berniat untuk melihat, biar gitu misalnya pengen lihat yang goib-goib gitu. Saya nggak pernah merasakan sensasi seperti itu. Sampai detik ini. Maka saya nggak pernah ada ketakutan misalnya kemana gitu kan, ke Palembang atau ke Bali atau kemana yang katanya konon katanya tempatnya serem-serem, ya biasa aja latihan aja, tidur ya nyenyak juga sama biasa, nggak ada masalah karena nggak pernah berpikir yang terlalu sensitif begitu. Ya. Ngapain kan, masing-masing sudah ada alamnya kan. Kalaupun bersinggungan karena tidak sengaja ya kita niatnya berarti kurang dijaga kan begitu. Ya kan niatnya kan kurang dijaga. Maka dari itu niat yang baik adalah awal niat, tengah niat, akhir niat harus sama. Nggak belok di tengah jalan. Awal niat, tengah niat, akhir niat harus sama, harus dipertahankan sampai selesai. Satu episode aktivitas itu. Ya kan? Ya sama kayak orang sholat. Ya niatnya kan sholat, kan beribadah kan. Nggak boleh dia mikir kerjaan. Nanti begitu udah selesai, ya silakan dia bekerja lagi. Berarti pikirannya udah belok lagi. Ya nggak ada masalah karena memang aktivitas episodenya sudah berbeda. Ini juga sama latihan, ya udah posisikan latihan ini untuk membangun kebaikan-kebaikan pada tubuh. Maka dijaga selama 1 jam atau 1 jam seperempat, 1 jam setengah ini agar ada kebaikan semua. Di dalam setiap hembusan nafasnya, dari awal niatnya, tengah niatnya, akhir niatnya, sama itu aja. Maka akan menguat seluruh frekuensinya hanya untuk tujuan yang satu, yakni kebaikan bagi diri kita sendiri. Entah mungkin sehat, entah mungkin menjadi lebih bertenaga, yang stresnya pengen hilang, semacam-macam. Karena kita tahu makna baik dan buruk itu kan bergantung pada kesadaran dan pengetahuan diri kan. Karena apa yang dianggap baik bagi sebagian orang mungkin bisa jadi buruk bagi orang lain kan begitu. Nah makanya diberitahu bahwa paling enggak kita tidak menghendaki badan kita rusak, paling enggak kan begitu. Dan itu disepakati oleh semua orang, ya kan, yang masih waras pikirannya. Otomatis dia tidak mau merusak badan dia sendiri. Sebagaimana kita tidak mau merusak motor kita sendiri, mobil kita yang kita pakai untuk pakai beraktivitas sehari-hari kan. Masa kita hancurin bannya gitu kan, atau mobil kacanya kita hancurin, tidak mungkin. Berarti kan nggak rasional tuh, orang gila gitu kan. Maka syarat orang latihan napas adalah berakal kan gitu. Kalau dia nggak berakal ya berarti dia akan merusak diri dia sendiri. Maka harus berakal dulu supaya badannya itu tidak rusak. Nah, lewat niat tadi kita tahu bahwa kita sepakat untuk menjaga dan merawat tubuh kita yang cuma satu-satunya. Yang secara sains ditemukan bahwa seiring perkembangan waktu, dia menjadi degeneratif. Misalnya potensi stroke, misalnya gitu. Seiring usia meningkat 4 kali lipat, dan sebagainya. Kita tahu dari analisa-analisa itu. Dan kita melakukan upaya-upaya secara rasional untuk melakukan perbaikan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kita tidak sedang bicara takdir, kita sedang bicara ikhtiar. Masalah nanti nerimanya apa, ya silakan saja yang di atas menentukan kan, bukan urusan kita kan. Kalau kita diamanahi mobil, misalnya diamanahi motor, ya dirawat, diisi bensin, dibersihkan kan begitu. Dilap, dicuci kan, itu adalah ikhtiar kita untuk merawat amanat kan. Kalau enggak, ya kita kurang berakal gitu aja tuh. Kita kurang berakal karena dikasih titipan nggak dirawat. Jadi kalau rusak ya jangan bilang ini ujian. Ujian itu adalah ketika sudah kita lakukan secara maksimal, seluruh perawatannya, seluruh ikhtiarnya, seluruh upaya sudah maksimal betul dengan semua ilmu yang kita miliki, baik ilmu pikiran, ilmu rasa, gitu kan, ilmu raga. Baru kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, nah itu baru jatuhnya di ujian. Tapi kita sudah melakukan serangkaian upaya dengan ilmu. Baru kita bisa sebut, oh ini ujian. Kalau enggak dikit-dikit, ini ujian. Dikit-dikit, enggak. Motor lu rusak karena enggak pernah diservis, enggak pernah masuk bengkel, enggak pernah bener, ya salah dia sendiri, bukan ujian. Karena dia tahu itu barang yang harus dirawat. Makanya dia harus belajar cara merawatnya, harus ada ilmu untuk merawatnya. Nah kayak gitu. Ya, oke, udah agak panjang dikit. Kita mulai latihan. Siap ya, ritme 5546, 10 menit. Niat bahwa ini lebih baik dari sebelumnya. Persiapan. 3, 2, 1.